Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan harian. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan dikuatkan oleh renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini bertemakan saat Yesus memulihkan dari jauh, yang didasarkan dari Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 15. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama dalam satu kesempatan ini. Tapi jika kita jujur, tidak semua yang kita ada hari ini bersama-sama dalam satu saat ini datang dengan hati yang utuh. Ada yang datang dengan senyum di wajah, tapi menyimpan tangis di dalam. Ada yang datang bukan untuk mencari jawaban, tapi hanya karena tidak tahu harus kemana lagi. Saya ingin membawa kita ke sebuah desa kecil bernama Nain. Bayangkan suasananya, jalanan berbatu, udara hangat sore hari, dan suara isak tangis yang perlahan terdengar dari kejauhan. Arak-arakan duka mengiringi seorang janda. Ia tidak hanya kehilangan anaknya, tapi juga satu-satunya harapan dalam hidupnya. Dia tidak menyanyi, tidak berdoa, tidak memohon mukjizat. Dia hanya berjalan menuju kubur. Tidak ada suara yang ia teriakkan ke sorga, tapi Yesus datang. Lukas 7 ayat 13 berbunyi demikian, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, "Jangan menangis." Perhatikan baik-baik, janda itu tidak tahu Yesus sedang mendekat. Ia tidak punya kekuatan untuk berdoa. Ia tidak punya kata-kata untuk meminta pertolongan. Tapi Yesus tetap datang. Saudaraku, biasanya kita berpikir mukjizat datang kalau kita mengetuk pintu surga cukup lama. Tapi kali ini surga yang mengetuk pintu kita duluan. Yesus bukan hanya juru selamat, dia juga pribadi yang peka terhadap duka. Ia melihat, ia tergerak, ia mendekat. Yesus tidak hanya mendengarkan suara doa, ia juga mendengar tangisan yang tanpa suara. Saudaraku, saya teringat sebuah kisah nyata dari Afrika Selatan. Seorang ibu kehilangan anaknya karena kekerasan geng.
tidak ada keadilan, tidak ada pertolongan, tidak ada yang datang. Tapi suatu hari ketika ia sedang berada di pengadilan, ia menatap anak muda yang membunuh putranya. Ia berkata di ruang pengadilan, "Kau sudah mengambil anakku, tapi hatiku tidak akan kubiarkan ikut mati. Aku tidak bisa menghidupkan anakku kembali, tapi aku akan datang ke penjara setiap bulan dan menjadi ibumu." Apa yang terjadi kemudian? Anak muda itu bertobat total dan di kemudian hari ia berkata, "Saya mengenal kasih Tuhan saat seorang ibu memutuskan untuk memulihkan saya dari jauh tanpa saya minta." Inilah kasih yang tak menunggu undangan, sama seperti Yesus. Saudaraku, kita baca lagi Lukas 7 ayat 13. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, ini bukan simpati ringan. Ini seperti rasa nyeri di perut karena menahan tangis. Yesus tidak hanya tahu kita menangis, ia merasakan tangisan itu. Dan inilah kebenaran penting. Kasih Tuhan tidak datang karena kita layak, tapi karena kita luka. Tuhan tidak menunggu kita punya iman hebat. Tuhan tidak berkata, "Nanti ya, kalau kamu kuat baru aku datang." Dia datang saat kita lemah. Dia menyentuh saat kita diam. Saudaraku, Lukas 7 ayat 14, kita teruskan. Ia menghampiri usungan itu dan menyentuhnya. Dalam hukum Taurat, menyentuh jenazah artinya menjadi najis. Tapi Yesus tidak mundur. Yesus tidak takut najis. Ia menyentuh apa yang membuat orang lain menjauh. Banyak dari kita berpikir, aku terlalu hancur, aku terlalu kotor, aku terlalu rusak untuk Tuhan jamah. Tapi justru luka itu yang menggerakkan Tuhan mendekat. Saudaraku, ada 3 kebenaran luar biasa yang bisa menjadi berkat luar biasa bagi kita. Yang pertama, Tuhan melihat kita di tengah arak-arakan duka cita. Ketika semua orang pergi, ketika semua pelayat kembali ke rumah, ada satu pribadi yang tidak pulang. Dia tetap tinggal bersama kita. Yang kedua, Tuhan tergerak bukan karena doa kita sempurna, tapi karena luka kita itu nyata. Air mata kita adalah doa yang jujur. Bahkan kalau tidak keluar suara, Tuhan tetap mengerti. Tuhan mengerti bahasa air mata. Yang ketiga, Tuhan menyentuh peti luka kita. Mungkin yang mati bukan orang, tapi pengharapan kita, mimpi kita, pernikahan kita, atau iman yang dulu kita miliki. Tuhan tidak berkata, "Kuburkan saja." Ia berkata, "Aku bisa menyentuhnya kembali dan hidupkan yang mati." Saudaraku, bayangkan janda itu berjalan ke pemakaman sambil menangis, tapi pulang dengan anaknya di sampingnya hidup. Mungkin kita belum melihat mukjizat seperti itu sekarang, tapi kita punya janji Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Masih ada air mata, masih ada kehilangan, tapi juga ada Yesus yang menyertai. Dan hari itu akan datang ketika semua luka disembuhkan, ketika semua air mata dihapuskan, dan Dia berkata seperti kepada anak muda itu, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Lihat di Lukas 7 ayat 14 tadi.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering terlalu hancur untuk berkata-kata, tapi Engkau tidak menunggu suara. Engkau hanya menunggu air mata. Terima kasih karena Engkau melihat kami, bahkan dari jauh. Engkau mendekat, menyentuh, dan memulihkan. Tuhan, sentuh luka yang tidak bisa kami ungkapkan kepada siapapun. Berjalanlah bersama kami di jalan sunyi menuju harapan. Dan jika saat ini kami belum melihat kebangkitan, berikanlah kami kekuatan untuk tetap percaya kepada kasih-Mu yang tidak pernah jauh. Dalam nama Yesus yang memulihkan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini, dan biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.